Kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk mengingat dan merenungkan beberapa bencana alam terbesar yang pernah melanda planet kita. Meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, melihat kembali kejadian-kejadian tersebut dapat membantu kita belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bencana alam telah menjadi bagian tak terhindarkan dari sejarah manusia. Bencana ini menyebabkan kerugian besar baik dalam hal kehidupan manusia maupun lingkungan. Di sepanjang sejarah, bumi telah menyaksikan bencana alam yang memilukan dan merusak. Meskipun manusia telah melakukan mitigasi bencana dengan mengenali tanda-tanda bencana alam melalui berbagai teknologi canggih, nyatanya kekuatan alam tetap menjadi kekuatan yang tak terduga dan tidak bisa diprediksi. Bencana alam merujuk pada kejadian atau serangkaian peristiwa yang timbul sebagai akibat dari kekuatan alam. Beberapa contoh yang dapat ditemui adalah gempa bumi, tsunami, tornado, letusan gunung, dan masih banyak lainnya. Berikut beberapa bencana alam terbesar yang pernah terjadi di dunia versi Gudang Kepo. Tapi sebelum itu, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kamu enggak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Gunung meletus terjadi ketika tekanan dan panas di dalam kerak bumi menyebabkan magma naik ke permukaan. Ketika magma mencapai permukaan, tekanan yang tinggi dan pelepasan gas menyebabkan letusan gunung berapi. Letusan ini dapat menyebabkan airan lava, abu vulkanik, gas beracun, dan bahkan awan panas. Pada tahun 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa tercatat sebagai salah satu letusan gunung terbesar yang pernah ada. Gunung Tambora merupakan stratovolcano, yaitu jenis gunung berapi yang terbentuk oleh lapisan material vulkanik yang bertumpuk selama ribuan tahun. Letusan Gunung Tambora dimulai pada 5 April 1815 dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 April. Pada saat itu, awan panas, debu vulkanik, dan batu besar terlempar ke udara dengan kekuatan yang cukup dahsyat. Letusan ini disertai suara gemuruh yang terdengar hingga Pulau Jawa yang berjarak sekitar 1000 km dari Tambora. Letusan ini juga menyebabkan gelombang tsunami, hujan abu, dan awan panas yang menewaskan puluhan ribu orang. Efek yang paling parah dari letusan ini tidak hanya terbatas pada wilayah sekitar, tetapi juga berdampak pada iklim global. Besarnya jumlah abu yang terlempar ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu global selama beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 1816, dampaknya terasa di seluruh dunia termasuk Eropa Barat dan Amerika Utara bagian timur. Selama bulan Juni, Juli, dan Agustus, sebagian besar dunia mengalami periode salju lebat secara sporadis dan kebun beku yang menciptakan kondisi cuaca yang tak lazim. Kejadian ini mengakibatkan gagal panen dan kelaparan di berbagai wilayah. Pada tahun ini juga dikenal sebagai tahun tanpa musim panas karena cuaca dingin yang tidak lazim tersebut. Badai bola pada tahun 1970. Badai bola yang melanda Pakistan Timur dan Bengal Barat India pada bulan November 1970 adalah salah satu badai siklon tropis terbesar dalam sejarah. Badai ini menewaskan sekitar 300.000 hingga 500.000 orang, membuatnya menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Badai bola terbentuk dari sebuah depresi tropis di Teluk Bengal pada awal November 1970. Siklon ini tumbuh dengan cepat dan menguat menjadi badai tropis yang paling kuat. Pada tanggal 11 November, badai bola mencapai kekuatan siklon tropis dan mulai bergerak menuju pantai timur Pakistan dan barat Bengal. Badai bola mencapai puncak kekuatannya pada tanggal 13 November 1970 ketika melanda Pakistan Timur. Kecepatan angin yang luar biasa tinggi dan hujan deras menyebabkan banjir bandang dan gelombang pasang yang menghancurkan segala yang ada di jalur badai. Tidak hanya itu, desa-desa terendam, tanaman hancur, dan infrastruktur hancur berantakan. Salah satu aspek yang membuat badai bola sangat mematikan adalah kurangnya peringatan dini yang memadai.
Pada saat itu, teknologi pemantauan dan peringatan dini belum seefektif saat ini. Kurangnya koordinasi dan peralatan yang memadai menyebabkan banyak orang tidak dapat mengungsi atau bersiap menghadapi badai yang mendekat. Gempa bumi Sumatera tahun 2004. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di dalam permukaan bumi akibat pelepasan energi yang disebabkan oleh aktivitas seismik di dalam bumi. Energi ini melambat melalui batuan dan menyebabkan goncangan di permukaan. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dengan kekuatan 9,1 skala Richter terjadi di lepas pantai barat Laut Sumatera. Gempa dahsyat yang dikenal sebagai Gempa Aceh 2004 merupakan gempa terbesar ketiga dalam sejarah. Dipicu oleh aktivitas tektonik akibat pertemuan menukik antara lempeng India dan Burma yang menyebabkan pelepasan tekanan, gempa ini memicu tsunami dahsyat yang menjangkau sejumlah negara di Samudra Hindia, termasuk di antaranya Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand. Tsunami ini menewaskan lebih dari 230.000 orang dan mengakibatkan kerugian material yang sangat besar. Gempa Tohoku pada tahun 2011. Gempa bumi terbesar lainnya terjadi di Jepang. Pada tanggal 11 Maret 2011, gempa bumi berkekuatan 9, skala Richter mengguncang lepas pantai timur Jepang. Jepang yang terletak di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, suatu wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi. Gempa Tohoku sendiri terjadi di zona subduksi, di mana lempeng Pasifik tenggelam di bawah lempeng Amerika. Proses ini menyebabkan gaya tekanan dan ketegangan yang dapat menyebabkan pelepasan energi dalam bentuk gempa bumi. Gempa ini akhirnya memicu tsunami setinggi 40 meter. Bahkan gempa bumi ini dapat merusak pembangkit listrik nuklir Fukushima. Tentu kondisi ini menyebabkan kehancuran besar di sepanjang pantai timur Jepang. Bencana ini juga menewaskan ribuan orang dan mengakibatkan bencana nuklir yang serius. Topan Haiyan pada tahun 2013. Topan adalah badai tropis yang terjadi di samudra, dan ketika mencapai daratan dapat menyebabkan kerusakan serius akibat angin kencang, hujan lebat, dan gelombang laut yang tinggi. Topan Haiyan yang melanda Filipina pada November 2013 adalah salah satu topan terkuat yang pernah tercatat. Topan ini pertama kali muncul sebagai badai tropis di Samudra Pasifik pada awal November 2013. Topan ini berkembang dengan sangat cepat dan mencapai kekuatan yang luar biasa. Puncak intensitasnya terjadi pada 7 November 2013, ketika mata topan mencapai diameter sekitar 17 km dengan kecepatan angin mencapai 315 km per jam. Kekuatannya setara dengan badai kategori 5. di mana merupakan kategori tertinggi dalam skala intensitas topan. Badai Topan Haiyan menyapu bersih beberapa wilayah di tengah Filipina, termasuk Provinsi Leyte dan Samar. Tidak hanya itu, gelombang pasang yang tinggi dan hujan yang lebat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan jalan rusak parah. Hanya menyisakan puing-puing di sepanjang jalur topan. Topan ini menewaskan lebih dari 6.000 orang. Tingginya tingkat kehancuran membuatnya menjadi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah Filipina. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekuatan alam dapat membawa penderitaan dan kehancuran. Untuk itu, mari bersama-sama menjadi lebih sadar dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.